Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Pak Tri. Alhamdulillah. Bu Sri, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Ibu sehat selalu dan nampak sekali Bu hari ini sangat semangat sekali dalam melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah Bu, saya juga senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa Ibu? Apakah ada masalah dengan Ibu? Iya, Pak. Kebetulan hari ini saya menemukan satu murid saya yang bermasalah di sekolahan tadi. Oh, gitu. Saya itu mempunyai satu murid, saya perhatikan tuh seringnya menyendiri saja gitu, dan tidak mau berteman dengan yang lain, maksudnya tidak mau membaur dengan yang lain. Tujuan saya hari ini bertemu dengan Bapak sebagai coachnya, saya pengen berbincang-bincang, Pak. Saya pengen curhat ya, Bu. dan pengen menyampaikan unek-unek saya. Ya. Semoga tujuan coaching hari ini nanti bisa membuahkan solusi buat saya ya, Pak ya. Saya Ya, Bu, itu amin. ingin menangani, tujuan saya coaching hari ini, saya itu ingin menangani anak saya yang tadi, yang satu tadi tidak ingin bergaul dengan teman dan pengennya menyendiri, pendiam gitu. Dan setelah saya tanya itu, ternyata dianya ini dampak broken home, Pak. Nah, jadi tujuan saya hari ini di coaching oleh Pak Tri, saya pengen mencari solusi bagaimana menangani anak didik saya ini yang terdampak broken home, Pak. Begitu. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya, Bu. Alhamdulillah. Ini saya juga ada waktu yang sangat longgar dan tidak mengganggu kesibukan saya. Dan alhamdulillah nanti bisa menemukan istilahnya ya solusi kita tadi bersama-sama. Mudah-mudahan permasalahan yang Ibu hadapi nanti bisa segera teratasi dan bisa terselesaikan dengan baik. Baik Ibu, terkait dengan suaranya kok putus-putus, Pak. Bahwa halo, terkait dengan permasalahan yang dihadapi, suaranya Bapak putus-putus. Apa sinyalnya saya ya? Putus. Ini Bu, lancar Ibu. Halo, oke. Dan mudah-mudahan hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik. Baik Ibu, tentang identifikasi permasalahan, tentang tadi sudah Ibu utarakan tadi bahwa ada salah satu peserta didik yang kurang bersemangat, kurang punya minat untuk belajar dikarenakan ada faktor istilahnya broken home gitu ya Bu ya. Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, tentu kita sebagai guru itu juga wajib peka terhadap peserta didik yang memiliki istilahnya problem seperti itu. Tidak hanya
ibu, tapi juga semua guru itu juga harus peka terhadap perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah masing-masing. Dari SD, SMP, dan mohon maaf ibu itu dari STK atau SD ya bu? Bu? Dari TK, Pak. Oh, Jenjang dari TK TK. jenjang TK usia 6 tahun. Oke, nggih. Hal yang pertama mungkin bisa yang dilakukan bahwa untuk menyelesaikan suatu problem atau istilahnya mencari solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan ibu, tentunya ibu berkomunikasi dengan orang tua, salah satu orang tua di mana peserta didik itu mendapatkan tempat tempat tinggal sehariannya itu bersama guru tersebut. Jadi hari bersama siapa? Kita lebih mencari informasi yang lebih mendalam di detail ya orang tua yang tinggal di rumah dengan kita jadi juga harus komunikasi aktif terhadap kegiatan atau terhadap permasalahan yang ditanyakan kegiatan yang permasalahan yang dihadapi anak. Jadi jangan kita biarkan bahwa peserta didik itu hanya murung di sekolahan ataupun hanya diam diri di tempat sehingga tidak ada kepedulian dari seorang guru terhadap siswa. Jadi kita gali informasi yang lebih mendalam tentunya pada orang tua. Jadi orang tua itu memiliki peranan yang lebih tinggi, peranan yang lebih besar untuk membangun karakter, membangun psikologi peserta didik. Ini Ibu, ini peserta didiknya cewek atau cowok? Perempuan, putri, Pak. Oh, putri. Umur berapa Bu sekarang? 6 lebih 6,5 lah Pak, 6 sudah lebih. 6,5. Insya Allah tahun depan mau ke SD. Yeah. Alhamdulillah ini termasuk peserta didik istilahnya ya masih katakannya lembut seperti itu ya Bu, sudah ditinggal oleh pisah sama kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan Ibu sekali lagi yang pertama yang dilakukan adalah perlu pendampingan atau berkomunikasi secara proaktif kepada orang tua peserta didik, supaya orang tua peserta didik itu juga ini mengikuti perkembangan dari psikologi anak tersebut. Kita utarakan sedemikian rupa. Jadi memang komunikasi itu sangat diperlukan antara guru dengan siswa, membangun korelasi, membangun hubungan yang baik ketika ada permasalahan dan antara peserta didik terhadap perkembangan peserta didik. Nah, kita bisa diskusikan dengan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan berdiskusi dengan kedua orang tua nanti bisa menemukan jalan solusi yang tepat sehingga peserta didik itu ketika sekolah di TK itu tidak istilahnya tidak murung atau tidak memiliki niat belajar yang bagus dan sebagainya. Mungkin orang tuanya sibuk bekerja nggih Bu nggih? Si mamanya sibuk kerja, kalau si ayahnya sudah tidak satu rumah dengan mamah dan anak tadi. Nggih.
Nggih. Alangkah baiknya Ibu juga istilahnya bisa berkomunikasi secara aktif dengan ibunya sehingga diharapkan nanti permasalahan solusi bisa dicari bersama-sama seperti itu. Kemudian kira-kira langkah ke depan mungkin yang dapat Ibu sampaikan kira-kira apa? Apakah sama dengan apa yang sudah saya utarakan mungkin? Salah satunya nanti. Oke, sebagai rencana sih saya Pak, nanti insya Allah saya akan lebih mendekati anak tersebut agar memberikan motivasi dan bimbingan. Jadi saya lebih dari hati saya ke anak tersebut mendekati biar tidak merasa kesepian tentunya nggih Pak. Terus saya juga akan mengajak teman-temannya juga untuk mengajak bermain bahwasanya semuanya itu di sekolahan sama, tidak ada problem yang berbeda di keluarga terus dibawa ke karena gini Pak, karena temennya itu ada yang tahu ternyata, ada yang tahu, anu Bu Guru, si Nisa itu ayahnya sudah tidak ada di rumah gitu, kita tahu gitu loh. Jadi karena alhamdulillah karena kesepahaman mereka, maksudnya temannya itu ada yang tahu berarti kan ya udahlah saya lebih gampang memberikan pengertian bahwasanya semua anak itu sama gitu. Terus diajak bermain bersama sebagai rencana aksi saya kayak terus selain tadi kayak alhamdulillah mendapatkan tambahan saran dari Pak Tri, saya akan mendekati orang tuanya terutama mamahnya kalau pas nganter itu mungkin ya Pak. Nanti saya akan bicara empat mata dengan mamahnya karena kasihan anaknya juga Pak kalau di sekolah itu terlalu ketinggalan kegiatannya terlalu berbeda dengan teman-temannya lah gitu ya. Jadi kayak merasa kurang kasih sayang, merasa kurang perhatian. Jadi saya sebagai orang tua kedua di sekolahan mungkin juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, arahan kepada anak tersebut. Ingatan Pak. Jadi langkah saya yang pertama mendekati dulu dengan hati kepada anak tadi, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, memberikan contoh kasih sayang lah gitu ya, kasih sayang yang berbeda dengan yang lain, mas karena dia juga berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua komunikasi dengan orang tua. Ibu, itu tadi mungkin bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di dalam menghadapi solusi atau permasalahan yang Ibu hadapi, terutama pada peserta didik yang kurang minat belajarnya, kemudian hanya murung saja, sehingga akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yes, betul sekali. Untuk anak-anak seusia TK itu kan juga istilahnya belajar sambil bermain gitu. Jadi kalau ketika anak-anak tersebut bermainnya kurang senang kan gitu, otomatis kita sebagai guru juga harus peka terhadap itu semua. Yeah. Kemudian Ibu bisa saya tambahkan untuk kegiatan untuk seperti itu, permasalahan seperti itu mungkin bisa jadi Ibu sebagai guru TK itu istilahnya bisa memberikan sebuah apresiasi Bu terhadap peserta didik tersebut. Apresiasinya bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk wujud atau penghargaan seperti itu. Dengan adanya seperti itu mudah-mudahan apa istilahnya peserta didik tersebut bisa meningkat lagi motivasi belajarnya, meningkat lagi istilahnya psikologinya tidak jadi murung atau merasa sedih dan lain sebagainya. Mungkin dengan pemberian istilahnya penghargaan seperti itu nanti bisa membangkitkan lagi minat belajar peserta didik sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan motivasi belajar. Mungkin bisa jadi setiap lihat ataupun setiap belajar untuk main bersama dengan gurunya yang biasa
sabar. Peserta didik tersebut juga tidak istilahnya menyendiri ketika ada permasalahan. Bu, ini sudah 15 menit, kita off. Ya, yeah. Terima kasih Pak coaching hari ini. Mudah-mudahan bisa saya terapkan dengan baik. Terima kasih telah memberikan waktunya dan kesempatannya untuk memecahkan dan memberikan solusi kepada permasalahan saya ya Pak. Ji Bu, Ji, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah siap nggih Pak Tri nggih? Ya Bu. Assalamualaikum Pak Tri, selamat siang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu kabarnya Ibu? Sehat selalu? Saya nggih alhamdulillah sehat selalu. Saya ikut senang loh Pak mendengarnya jenengan hari ini tampak ceria walaupun saya merasakan ada keganjalan sedikit. Kelihatannya tidak bisa dibohongi ini. Ada keganjalan gitu. Sedikit gitu ya. Kira-kira apa yang mengganjal di wajah Pak Tri itu kok kelihatannya semangatnya berkurang? Ya jadi semangat tapi saya lihat kurang gitu loh Pak. Wah, berarti Ibu termasuk pakar ekspresi yang bisa mengekspresikan wajah saya berarti Bu ya. Iya loh kan. Ya itulah Bu, sebenarnya memang sebenarnya saya juga ada sedikit permasalahan yang dihadapi dan saya juga bingung mau mengutarakan ke siapa itu, saya juga bingung. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Ibu. Nah, kira-kira Bu Guru ada waktu untuk saya bisa istilahnya curhat terhadap permasalahan yang saya hadapi. Apakah ada waktu, Bu? Ada Pak, alhamdulillah hari ini agak longgar, jadi nanti kita bisa saling bincang-bincang, memecahkan solusi Pak Tri, apa yang penjenengan ganjalkan hari ini, nanti jenengan curhatkan saja, insya Allah ada waktu buat Pak Tri. Ya, mudah-mudahan, alhamdulillah sekali Ibu ada sedikit waktu pada saya, mudah-mudahan saya bisa mengutarakan permasalahan dengan baik dan mudah-mudahan bisa menemukan solusi bersama Ibu. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya tidak nyaman dan tidak enak terhadap pikiran saya, perasaan saya yang nggak bisa tenang dan ini saya bawa sampai tidak bisa tidur. Jadi saya tidak bisa tidur, ada permasalahan yang sering mengganggu pikiran saya seperti itu. Halo Bu. Ya, kira-kira ada apa Pak? Atau mungkin menyangkut tentang siswanya Bapak atau bagaimana? Atau keluarga? Ya enggak no Bu, ya terkait dengan pembelajaran seperti biasa. Tentang siswa. Ya, mungkin bisa diutarain Pak. Saya berharap dengan bisa bercurhat dengan Ibu bisa mendapatkan solusi dan saya bisa tenang setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya terhadap Ibu dan pada akhirnya nanti saya bisa mendapatkan solusi terhadap apa yang terjadi pada peserta didik saya. Begini Bu, beberapa hari yang lalu ada siswa yang terlihat malas, kurang bersemangat, kurang ceria, kurang minatnya itu saat mengikuti pelajaran itu sangat kurang Bu. Gitu ya Pak. Iya.
Mungkin Bapak mengajar berapa jumlah murid di kelas mengajar kelas Bapak dan jumlahnya berapa, Pak? Saya itu mengajar murid itu sekitar 15 peserta murid dengan total Kelas peserta didik ada 15, perempuannya 5 dan cowoknya itu ada 10. Di kelas 3, Bu. Oh, kelas 3. Berarti masih kelas bawah nih, Pak. Mungkin bisa saya berikan statement nggih, mungkin kalau kita sebagai guru nggih, sebagai guru banyak sekali ngemong, mendidik, membimbing putra-putri kita yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda nggih. Dari latar belakang keluarga juga yang berbeda, lingkungan gitu. Nah, potensi mereka pun juga mestinya berbeda-beda. Nah, padahal tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah sama, sudah tertata rapi, mending-mending di RPP gitu kan, nggih, Pak. Terus tidak malasnya itu mungkin, Pak, tidak malasnya atau kurang semangatnya itu dalam hal apa, Pak? Apa memahami materi pelajaran terlalu sulit banget atau kurang konsentrasi atau karena bosan atau kurang perhatian atau kurang menarik pembelajaran yang penjelasan sampaikan? Itu bagaimana, Pak? Nah, mungkin bisa jadi ya mereka itu juga bosan terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin saya juga kurang ini, Bu, ya. Istilahnya kurang ini ya. Pembelajarannya masih bersifat ini konvensional, masih bersifat ceramah, kemudian media pembelajarannya kurang menarik atau bagaimana, Ibu ya. Mungkin analisis saya itu seperti itu. Jadi saya itu istilahnya kurang bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik itu. Jadi kan karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Apakah mungkin seperti itu ya, Bu ya? Oke. Jadi telah kita identifikasi karena Bapak tadi mempunyai masalah satu atau lebih dari satu, Pak, anak yang malas atau kurang semangat tadi. Satu ya? Ya, ada satu beberapa, anak ada beberapa anak teridentifikasi malas mengikuti pembelajaran di kelas, kurang semangat. Itu mungkin karena metode yang Bapak gunakan mungkin kurang menarik buat mereka lah. Tujuan Bapak untuk percakapan coaching hari ini kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang Bapak inginkan di kelas? Mungkin gitu maksudnya. Bisa ini, Bu ya. Bisa memetakan strategi pembelajaran yang istilahnya dapat mencapai kebutuhan murid tersebut, sehingga dengan adanya strategi pembelajaran tersebut, dengan memetakan kebutuhan belajar tersebut, sehingga peserta didik itu bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah saya istilahnya cantumkan pada RPP seperti itu. Kita ini ya, Bu ya, memetakan kebutuhan murid berdasarkan ini bakat, minat atau potensi dari siswa tersebut. Sehingga dengan adanya strategi mungkin bisa ini, Bu ya, bisa gitu ya. Pembelajaran siswa menjadi senang dengan strategi yang tersebut. Saya sudah memahami apa yang Penyelenggara utarakan untuk coaching hari ini adalah tujuan pembelajaran bisa tercapai, terus suasana kelas menjadi kondusif, anak-anak lebih bersemangat belajar di kelas gitu nggih. Nah, mari kita bahas bareng-bareng Pak tentang rencana aksi. Mungkin dari saya itu memberikan sedikit solusi nggih, mudah-mudahan ini bisa menjadi rencana aksi penjenengan nanti setelah coaching hari ini. Yang pertama mungkin waktu, Pak. Jadi kita perhatikan waktu mengajar kita. Jadi kalau
tujuan pembelajaran di RPP agar bisa tercapai dengan baik, anak-anak bisa lebih semangat, bahkan dengan Pak gurunya dulu seneng, melihat saja sudah seneng, apalagi dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru, jadi mungkin nanti lebih menarik. Karena anak itu mungkin terpaku juga loh dengan pembawaan Pak gurunya gitu. Jadi untuk waktu mungkin bisa konsisten. Saya paham mungkin kalau Pak Guru sebagai Pak Tri nih, Pak Tri sebagai guru aktivis mesti nggak banyak kegiatan yang lain yang penjenengan lakukan. Lah ini sebisa mungkin kita atur waktu yang sedemikian baik agar anak-anak juga tidak terstatement alah Harungo engkau ditinggal kayak gitu lah, nanti Pak Tri mesti nanti rapat lagi kayak gitu, anak-anak juga menjadi bosan dulu gitu. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan pemikiran mindset yang nanti alah paling Pak Tri mesti nanti rapat lagi gini lagi mau kemana lagi lah, anak-anak jadi malas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin model pembelajaran tadi atau strategi pembelajaran harus kita ubah. Maaf karena saya di TK dan penjenengan di SD mungkin metode atau strateginya mungkin berbeda-beda. Bagaimana nama dan bentuknya mungkin berbeda, nggih. Penjenengan lebih paham. Jadi nanti bisa penjenengan olah sendiri bagaimana strategi pembelajaran penjenengan di kelas harus diubah agar anak itu bisa lebih senang belajar di kelas. Kemudian tentunya kalau kita sebagai guru yang inovatif, kreatif, tentunya APE alat peraga nggih Pak. Kita tidak lupa tentang pembawaan APE juga, APE yang nyata nggih. Walaupun tidak nyata nggih, pokoknya adalah alat peraga untuk pembelajaran, memberikan anak-anak itu lebih menarik, lebih tertarik dengan pembelajaran yang kita bawakan. Misalkan materi IPA dengan apalah kita nggih tentang organ tubuh nggih, kita pakai boneka apa dengan apa gitu. Kalau matematika misalnya dengan batu atau sekalipun nggih dengan batu sekalipun dengan penjumlahan pengurangan misalkan loh nggih, itu sudah membawa sudah mewujudkan kita sebagai guru yang kreatif menggunakan APE yang ada di sekitar kita. Ngoten Pak, mungkin itu bisa dijadikan sebagai rencana aksi penjenengan untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas. Agar siswa itu dapat belajar dengan baik, dengan nyaman, belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita hanya menuntun mereka dengan cara kita lebih kreatif dan inovatif dengan melakukan strategi-strategi yang bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ngoten Pak, mungkin ada yang disampaikan lagi? Ya, ucapkan terima kasih Ibu setelah memberikan istilahnya solusi pada saya mengenai permasalahan. Yang pertama tadi tentang waktu, memang betul sekali bahwa waktu yang ada beberapa istilahnya waktu yang dalam kegiatan pembelajaran saya harus meninggalkannya karena tugas dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada saat itu saya juga harus mengajar di kelas, dan mau tidak mau saya juga harus menyelesaikan tugas dari sekolah tersebut agar tugas dari sekolah tersebut tidak mengganggu jalannya administrasi di sekolah saya. Walaupun nanti pada proses pelaksanaannya untuk melanjutkan pembelajarannya, saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah atau rekan jawab istilahnya untuk membantu saya dalam menghandle kelas saya, sehingga ketika saya ada rapat di luar itu peserta didik istilahnya tidak keluar seperti itu. Jadi ada yang mendampingi peserta didik ketika belajar mengajar di kelas seperti itu. Dan alhamdulillah
mudah-mudahan dengan manajemen waktu, insya Allah saya bisa menata lebih baik lagi manajemen waktu saya. Ini tentang strategi pembelajaran. Memang betul sekali Bu, bahwa insya Allah nanti saya juga akan menerapkan strategi pembelajaran yang baru, dan mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan dengan baik. Peserta didik tersebut bisa merasa senang, bisa merasa bahagia ketika bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan penggunaan strategi pembelajaran yang terbaru. Nah, anak-anak itu Bu, lebih kelihatannya lebih senang dengan metode pembelajaran yang baru, ya, lebih mengasihkan, ya, seperti itu. Jadi, anak-anak itu merasa lebih bahagia, lebih istilahnya lebih tertarik daripada menggunakan pembelajaran yang Mohon maaf Pak, lebih-lebih sekarang kan di era digital ya. Jadi kalau di kelas itu sudah ada LCD, proyektor itu lebih menarik lagi bagi mereka. Sekali, saya menambahi sedikit tentang apa yang Jenengan utarakan adalah sudah sebagai komitmen panjenengan untuk bertanggung jawab menciptakan pembelajaran yang menarik, kondusif di kelas. Satu lagi Pak, mungkin untuk umpan balik ke murid, ke siswa, nanti mungkin bisa dilakukan, bertanya kepada mereka bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak-anak, apakah anak-anak senang ataukah kurang senang, apa yang menyebabkan kurang senang lah. Selain kepada teman sejawat, mungkin ke umpan balik ke siswa juga penting gitu Pak. Terima kasih Bu. Saya akan berkomitmen untuk itu, untuk bisa istilahnya umpan balik atau merefleksi terhadap kepada peserta didik tentang pembelajaran pada saat pembelajaran. Terima kasih Bu. Saya kira cukup ya Pak coaching hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penyegaran buat Pak Tri. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Terima kasih, mohon maaf harus ada kekurangan ya Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Berarti ini di stop ya Pak? Di stop recording.